Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dio Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111004. Di kesempatan yang baik kali ini, saya akan membahas mengenai materi penghargaan insentif dan kompensasi pelengkap. Materi ini adalah materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai apa itu insentif atau apa itu kompensasi, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Definisi menurut Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian insentif adalah tambahan pemasukan di luar gaji yang didapatkan pekerja atas tindakan suatu tugas. Jadi, apa itu insentif? Adalah bentuk kompensasi dari perusahaan kepada tenaga kerja sebagai tambahan penghasilan di luar gaji atau upah bulanan sebagai penghargaan atas kerja kerasnya dalam bekerja. Secara sederhana, kompensasi atau compensation dapat kita definisi sebagai segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya dapat berupa uang maupun pemberian material, benda, fasilitas, ataupun kesempatan berkarir yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan insentif diberikan. Tentu saja perusahaan tidak hanya serta-merta memberikan insentif kepada karyawannya kalau tidak ada tujuan yang mendasari pemberian insentif tersebut. Yang pertama ada karena karyawan telah melakukan sesuatu di luar tugasnya. Yang kedua ada karyawan mengikuti kegiatan pelatihan. Yang keempat ada karyawan menjadi perwakilan bisnis. Yang keempat, karyawan telah melakukan hal penting bagi keselamatan bisnis. Setelah membahas apa itu insentif serta perbedaannya dengan bonus, kali ini kita akan membahas beberapa tujuan insentif diberikan. Pada dasarnya, setiap perusahaan punya alasan masing-masing saat mencarikan uang insentif bagi karyawan mereka. Kita akan bahas satu persatu. Karena karyawan telah melakukan sesuatu di luar tugasnya. Alasan pertama perusahaan memberikan insentif adalah pekerja telah melakukan sesuatu hal di luar tugasnya. Biasanya karyawan dengan capaian prestasi dan kinerja melebihi target perusahaan akan menerima uang insentif. Hal ini dilakukan perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas hasil usahanya dalam memberikan capaian terbaik dan menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua ada karyawan mengikuti kegiatan pelatihan. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawainya, biasanya perusahaan mengirimkan beberapa delegasi karyawannya untuk mengikuti pelatihan. Agar pekerja semangat dan bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan, maka perusahaan memberikan uang insentif sebagai alat dorong atau motivasi untuk karyawannya. Yang ketiga ada karyawan menjadi perwakilan bisnis di suatu acara. Tujuan lain perusahaan menyediakan uang insentif adalah balas jasa karena karyawan menjadi perwakilan bisnis di suatu acara, agar pegawai semakin bersemangat dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil perusahaan dan menjaga citra perusahaan dalam suatu acara. Maka karyawan akan diberikan tunjangan insentif. Yang terakhir ada
insentif yang diberikan kepada karyawan yang telah melakukan hal penting bagi keselamatan bisnis perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih dari perusahaan atas hasil usahanya membawa bisnis perusahaan dalam hal positif stabil. Manfaat insentif bagi karyawan. Pemberian tunjangan atau insentif tidak hanya menguntungkan bagi karyawan saja, tetapi perusahaan juga merasa diuntungkan. Nah, apa saja manfaat insentif yang dirasakan pegawai dan perusahaan? Yang pertama, motivasi kerja meningkat. Pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan sangat signifikan dengan motivasi dan semangatnya dalam bekerja. Pegawai yang menerima uang insentif akan mendapatkan dorongan etos kerja lebih tinggi dan berusaha semaksimal mungkin memberikan usaha terbaiknya untuk perusahaan. Yang kedua, menerima pendapatan selain gaji. Manfaat lain insentif adalah karyawan menerima pendapatan tambahan selain gaji. Pastinya hal ini bisa menambah pemasukan dan dapat digunakan oleh karyawan untuk memenuhi keperluan lainnya. Yang terakhir ada menumbuhkan rasa dihargai. Pencapaian karyawan atas hasil usaha dan kerja kerasnya untuk memajukan perusahaan akan dirasa lebih dihargai melalui tunjangan insentif. Insentif adalah tanda terima kasih perusahaan kepada kinerja pegawainya, karena usaha karyawan diukur secara kualitatif dan kuantitatif dengan adanya fasilitas insentif. Ini adalah manfaat insentif bagi karyawan di suatu perusahaan. Tips memberikan insentif bagi karyawan. Yang pertama, sesuaikan jenis insentif dengan karakter karyawan. Yang kedua, sisihkan anggaran khusus insentif tiap bulan. Yang ketiga, tetapkan SOP pemberian insentif. Yang terakhir, berikan insentif dengan adil dan sesuai kontribusi karyawan. Tujuan kompensasi dalam manajemen SDM. Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang dicapainya. Demikian juga sistem kompensasi yang diterapkan oleh perusahaan. Berikut ini adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pemberian kompensasi. Yang pertama, memperoleh karyawan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Yang ketiga, menghargai prestasi kerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Yang keempat, ada menjamin keadilan. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya terutama pada biaya rekrutmen dan pelatihan yang dikeluarkan saat adanya pergantian karyawan. Memenuhi peraturan-peraturan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi menurut Profesor Dr. Haji Edi Sutriyasno MSI dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 2016.199 mengemukakan bahwa besar kecilnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat biaya hidup. Yang kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Yang ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Yang keempat, jenis pekerjaan dan besarnya kecilnya tanggung jawab. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, peraman serikat buruh. Contoh perhitungan insentif. Misalnya perusahaan X rata-rata menghasilkan produk sebesar 1000 unit suatu ketika produk yang dihasilkan perusahaan mencapai 1200 unit dalam 1 bulan,
Ternyata Andi mampu memproduksinya melebihi target, sehingga perusahaan memberikan insentif berdasarkan proporsionalnya, yaitu produksi standar per bulan 150 unit per karyawan. Jumlah produksi ini 300 unit. Tarif insentif per unit 7.000. Besaran insentif atas pencapaian 300 unit. Tarif upah per unit X lebih produktivitas telah dihasilkan karyawan di atas. Standar rata-rata 7.000 kali 300 unit sama dengan 2.100.000. Jadi besar uang diberikan atau diterima Andi di akhir bulan dari perhitungan insentif adalah 2.100.000 rupiah. Itu adalah penjelasan mengenai insentif dan kompensasi lengkap. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.